Jadi penelusuran banjir itu kita lihat bukan sukses sekali lagi definisi banjir yang kita sering dengar, yang sering kita lihat di berita itu adalah meluapnya air dari sungai ke daratan ya, ke perumahan, ke tempat-tempat yang harusnya bukan badan air. Tapi kalau yang kita yang kita gunakan di sini dalam hidrologi, definisi banjir itu adalah kenaikan muka air di sungai. Jadi walaupun muka air itu tidak sampai meluap ke luar sungai, itu tetap dikatakan banjir atau flood ya, kenaikan muka air di sungai. Nah, itu adalah banjir. Nah, penelusurannya bagaimana kenaikan muka air itu bisa merambat ya. Kita misalkan ada banjir di hulu, kemudian kenaikan muka air terjadi di hulu kan, kenaikan muka air terjadi di hulu, tapi kenaikan muka air itu akan mengiringi kemudian adalah kejadian aliran baik dari aliran runoff kemudian masuk ke sungai, ada kenaikan muka air, aliran itu akan terus ke muara ya, akan terus ke muara sehingga nanti air itu akan mencapai muara. Nah, misalkan kasus-kasus di Jakarta ya, kasus-kasus di Jakarta ada terjadi hujan di puncak, daerah puncak ya, daerah puncak. Jadi yang sama satu aliran Sungai Ciliwung pada saat itu, Sungai Ciliwung terjadi kenaikan muka air atau terjadi flood atau kenaikan muka air di Sungai Ciliwung di bagian hulu, di puncak, daerah puncak. Nah, air ini kemudian akan mengalir terus sampai ke muara dan melewati Jakarta. Nah, ketika dia melewati Jakarta, kok namanya sungai pada saat itu sanggup untuk menampung semua bentar deh. Kapasitas sungai tersebut tidak sanggup untuk menampung semua air yang ada dari hulu Sungai Ciliwung tersebut, sehingga nanti meluap ke samping-samping. Kemudian terendamlah beberapa perkampungan di Jakarta. Nah, itu kalau di situ di berita itu memang diberitakan banjir ya. Tapi kalau yang kita amati adalah kenaikan muka airnya. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari penelusuran banjir ini? Kita jadi akan mengetahui travel time ya, waktu rambatan kenaikan muka air dari hulu ke hilir itu berapa lama, kemudian berapa besar hidrograf yang terjadi pada hulu maupun hilir, pada titik yang diamati maupun titik yang akan kita perkirakan. Kira-kira begitu. Ya. Ini mungkin kalian sudah tahu semua ya, ketika hujan terjadi, katakanlah ada yang dinamakan aliran permukaan atau surface runoff atau juga surface flow. Ada juga yang di bawah permukaan sedikit atau subsurface runoff atau subsurface flow. Sebelum dia ke sungai, ke laut atau ke ocean, dia akan menuju ke sungai dulu ya, sungai runoff. Jadi dia berkumpul, jadi dalam satu das itu, dalam satu das dia berkumpul, hujan itu turun dalam wilayah das, kemudian dia terjadi runoff. Rizka, mic-nya di-mute dulu, Rizka. Oh ya, Bapak, mohon maaf, Bapak. Ya. Sampai di mana tadi? Ya, jadi airnya mengumpul di badan sungai, kemudian dia badan air di sungai, kemudian dia air itu mengalir. Mana gambarnya? Nah, ketika dia hujan, katakanlah turun di sekitar sini, ini adalah satu daerah aliran sungai. Ketika hujan yang turun di sini, di dalam wilayah das ini, dia akan masuk ke badan air ya, ke sungai-sungai kecil dan menuju ke sungai utama. Nah, ke sungai utama dia akan menuju ke muara ya, ke muara. Nah, waktu rambatan dia dari sungai utama atau dari titik terjadinya hujan sehingga dia sampai ke titik B itu berapa lama, dan kemudian hidrograf pada titik A berapa dan hidrograf pada titik B berapa, itu yang akan kita pelajari pada topik flood routing ini atau penelusuran banjir. Jadi ketika hujan terjadi, maka akan terjadi kenaikan debit pada QA ini di titik ini. Kemudian ketika hujan berhenti, ya perlahan-lahan debitnya akan turun. Nah, kenaikan debit atau kenaikan muka air pada titik A ini, kemudian dia akan terjadinya aliran. Di samping itu dia juga akan menerima aliran dari, misalkan hujannya turun juga di sekitar sini, ada aliran-aliran atau surface runoff yang masuk ke dalam wilayah
ke bagian sungai. Nah, karena ada rambatan waktu, dia memerlukan waktu untuk di titik B ini terjadi juga peningkatan kenaikan air, peningkatan muka air atau terjadinya flood. Jadi dari titik A travel ke titik B, kita ingin tahu hidrograf pada titik B berapa dengan mengetahui hidrograf pada titik A. Kemudian kita akan mengetahui travel dari puncak ke puncak. Puncak waktu terjadinya debit maksimum pada titik A dan selisih puncak debit maksimum pada titik B. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui dalam waktu sekian jam misalkan itu di titik B itu akan terjadi puncak. Katakanlah di sini puncak ya. Katakan daerah puncak ya. Daerah puncak di sini daerah Jakarta. Ketika kita mengetahui waktu puncak ke puncak, kita bisa memberitahu atau early warning, memberikan peringatan dini bahwa dalam waktu 2 jam akan terjadi banjir atau akan terjadi peningkatan muka air di daerah Jakarta yang dilalui Sungai Ciliwung. Karena di sini terjadi hujan dengan lama 2 jam dengan intensitas sekian, sehingga menyebabkan debit puncak sebesar berapa, dan ini akan merambat sampai ke daerah titik B dengan peningkatan debit puncak sebesar berapa dan waktu travelnya dari titik maksimum ke maksimum ini berapa. Kira-kira begitu. Itu yang akan yang ingin dijawab dalam flood routing ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana dia terjadinya debit ini atau hidrograf ini dan berapa lama waktu travelnya, kita akan melihat beberapa prosedur perhitungan. Nah, jadi sejak hidrograf itu ya, hidrograf base flow, kita mempunyai beberapa prosedur perhitungan yang disinilah inti dari pelajaran hidrologi, yaitu mengukur atau mengkuantifikasi. Dalam siklus hidrologi kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa air itu hujan, kemudian ada run off atau aliran permukaan, ada aliran bawah permukaan, dan lain-lain. Tapi kita juga harus menghitung atau mengkuantifikasi, memperkirakan nilainya atau mengestimasi nilainya, berapa besar penguapan, berapa besar hujan diukur, kemudian dari hujan tersebut akan terjadi berapa besar run off, ada angka-angkanya. Dengan begitu kita harus melakukan prosedur perhitungan atau prosedur estimasi. Termasuk juga dalam flood routing. Dalam flood routing ini kita melakukan estimasi titik B dengan berpedoman pengetahuan pada titik A atau pengukuran pada titik A. Dan kita juga harus mengetahui morfologi sungai, bentuk sungainya seperti apa. Begitu. Nah, ini kalau kita baca, pertanyaan yang ingin dijawab oleh analisis flood routing dapat dipahami sebagai berikut. Diketahui sebuah aliran pada titik A dengan hidrograf QA, pada titik A dengan hidrograf QA, selama perjalanan aliran tersebut ke titik B ini terjadi penambahan air sebanyak QA. Jadi ada surface runoff atau aliran permukaan yang masuk ke dalam sungai ini sebanyak QA. Kemudian aliran QB terjadi setelah beberapa waktu tertentu karena perjalanan aliran dari QA memerlukan waktu. Bagaimana hidrograf pada titik B? Yang ditanya ini, bagaimana hidrograf pada titik B? Jadi di sini kalau lihat ada translasi ya, translasi perpindahan atau pergeseran waktu puncak atau waktu maksimum, waktu debit maksimum yang terjadi dari titik A ke titik B. Nah, kalau kita ibaratkan daerah aliran sungai atau das itu sebagai sebuah kesatuan sistem hidrologis, artinya apa? Air yang masuk pada das tersebut akan tersimpan di das. Katakanlah sebagai storage, kecuali dia yang keluar dari das tersebut. Jadi ketika hujan ini terjadi dalam wilayah das ini, dia akan tersimpan dalam das tersebut. Jadi das ini sebagai sebuah sistem kita anggap. Nah, ketika hujan terjadi di sini, dia akan tersimpan kecuali yang masuk ke dalam sungai dan keluar dari muara ini. Dia sebagai air yang hilang atau keluar dari sistem itu. Nah, jadi kita bisa, misalkan inputnya adalah hujan, kemudian apakah dia terinfiltrasi atau terperkolasi atau tersimpan dalam groundwater, cadangan groundwater, dia adalah simpanan air yang ada di dalam das tersebut. Ataukah dia masuk ke dalam danau, gitu, dalam sebuah das tersebut. Masuk ke dalam danau yang tidak mengalir, dia adalah simpanan air pada das tersebut. Makanya kita katakan, kita misalkan das ini sebagai sebuah kesatuan sistem hidrologis. Kalau dalam terminologi grafis sistem, kita gambarkan saja sebagai sebuah kotak storage yang di dalamnya
untuk menambahkan air pada storage tersebut ada inflow, ada aliran masuk, aliran air masuk yaitu hujan, dan ada aliran air yang keluar yaitu aliran sungai yang menuju ke muara. Dia hilang dari das tersebut. Nah, sisanya dia akan terdapat dalam das tersebut baik sebagai air tanah, air yang ada di antara pori-pori tanah, maupun air tanah dalam atau cadangan air yang ada di tanah dalam yang biasanya bersih. Kemudian cadangan air permukaan ya, cekungan permukaan, danau, embung, dan lain sebagainya, itu tersimpan sebagai storage dalam das tersebut. Nah, kalau kita adik-adik mungkin sudah belajar matematika teknik ya, perubahan S terhadap perubahan storage ini, perubahan simpanan terhadap waktu itu dipengaruhi oleh berapa banyak yang masuk terhadap waktu dan berapa banyak yang keluar terhadap waktu. Jadi seperti misalnya saldo tabungan ya, saldo tabungan, perubahan saldo tabungan adik-adik itu berapa yang masuk, kiriman yang masuk, dan berapa pembelanjaan saldo tabungan tersebut, katakanlah begitu. Jadi storage air di dalam das itu dipengaruhi oleh berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang keluar. Nah, kalau kita nyatakan dalam perubahan storage terhadap waktu, karena ini akan menjadi akumulasi ya, perubahan storage terhadap waktu, maka dia dimisalkan waktu alirannya, yaitu hujan, yang masuk kan hanya hujan ya, kemudian outputnya atau outflow-nya, yaitu aliran keluar dari sungai tersebut ke muara. Nah, simpanan air dalam das tersebut dipengaruhi oleh berapa yang masuk, berapa yang keluar, perubahan yang masuk terhadap waktu, dan perubahan yang keluar terhadap waktu. Ini kalau kita misalkan, oh ini diganti dengan Q ya, I dengan Q ya, atau debit sungai. Jadi storage atau simpanan air dalam das itu sebagai fungsi dari inflow, outflow, perubahan inflow terhadap waktu, dan perubahan outflow terhadap waktu. Nah, para ahli hidrologi memikirkan bagaimana mengetahui atau menghitung, mengkuantifikasi berapa besar storage yang ada di dalam sebuah das tersebut ya. Maka ada yang menggunakan fungsi linear reservoir, jadi dianggap sebagai reservoir linear di mana debitnya berapa, storage-nya itu pasti sebanding dengan debitnya dengan mengalihkan sebuah konstanta K. Ini dia mengatakan pokoknya kalau debitnya katakanlah ya, konstantanya 10 katakanlah. Kalau debitnya 200, pasti simpanannya 10 kali 200. Konstanta dikali dengan debit yaitu 2000. Kira-kira begitu. Itu dia asumsinya dia linear. Jadi berapa besar simpanan itu tergantung dari alirannya berapa. Masuk akal kalau kita pikirkan. Kalau debitnya besar di sini, kira-kira kan masih ada banyak air tersimpan di sini yang mengalir ke arah sungai tersebut melalui runoff, surface runoff, atau subsurface runoff. Tapi kalau dia mulai mengecil airnya, kira-kira air yang mengalir melalui surface runoff atau subsurface runoff atau subsurface flow itu pasti sudah sedikit ya. Jadi dia asumsinya ya linear saja, kalikan dengan sebuah konstanta berapa besar debitnya, kita tahu simpanan air yang ada dalam satu das ini secara keseluruhan. Ini asumsi yang pertama ya, linear reservoir. Kemudian ada lagi storage function yang kedua ya, asumsi yang kedua dengan metode Muskingum. Metode Muskingum, di mana storage itu dipengaruhi oleh sebuah konstanta dikalikan dengan X dikali inflow ditambah 1 min X dikali outflow. Artinya inflow itu dibobot, outflow itu dibobot, dan penjumlahan bobot dari X ini adalah X dan 1 min X ini adalah 1. Jadi pokoknya yang hujan berapa, atau kalau kita misalkan inflow itu air dari sebuah saluran ya, kalau kita batasi sebuah saluran dengan pembatasan di titik X dan Y ya, air yang masuk ke titik X itu inflow, yang keluar dari titik Y itu outflow, maka storage itu juga dipengaruhi oleh berapa yang masuk dan berapa yang keluar, dan dibobotkan berapa yang masuk dan keluar tersebut dikalikan dengan sebuah konstanta. Sehingga di sini diketahui bahwa storage atau simpanan air dalam das tersebut dipengaruhi oleh atau fungsi dari inflow dan outflow. Nah, jadi kita tadi bahas das sebagai sebuah kesatuan hidrologis di mana air terjadi aliran di situ, air tersimpan di situ, dan ada yang keluar dari sistem itu, sistem hidrologi, melalui
melalui aliran tadi, aliran sungai, muara tadi ya. Nah, ada juga yang mengumpamakan das itu sebagai sebuah tangki. Nah, ini misalkan satu das ya, satu das. Ada tangki, ini ada hujan turun ke dalam tangki tersebut. Ini perumpamaan ya, perumpamaan. Kalau kita ingin menyederhanakan sebuah permasalahan yang rumit, kalau das itu kan bentuknya kan, pertama das itu luas ya. Daerah aliran sungai itu jangan salah paham dengan daerah yang di pinggir-pinggir sungai. Itu bukan daerah aliran sungai. Aliran sungainya iya, tapi daerah aliran sungai itu adalah daerah yang dibatasi oleh batas alam, di mana air yang turun dalam das tersebut akan terjadi surface flow atau subsurface surface flow atau surface runoff dan menuju ke sungai utama di situ. Jadi dia bisa besar sekali daerah das itu. Nah, karena dia sistemnya kompleks dan besar, ada pegunungan mungkin dan sebagainya, kita sederhanakan, kita buat permisalan sederhana bahwa das itu sebagai sebuah tangki. Nah, jadi jangan salah lagi, jangan salah duga bahwa das itu adalah tangki, tidak. Kita misalkan cara kerja das, cara kerjanya analoginya seperti sebuah tangki, di mana hujan yang turun ke dalam das itu akan menambah air pada das tersebut. Ini storage-nya di dalam tangki ini. Yang ada biru-biru ini ada storage, simpanan airnya. Kemudian penguapan itu akan mengurangi atau air yang hilang dari das tersebut. Kemudian ada runoff. Di sini ada YC, di sini ada YB juga, air yang di bawah permukaan ya, runoff. Kemudian yang menjadi debit sungai yang mana ya? Debit sungai mungkin bisa YC, bisa YB ya, yang keluar ke sistem das tersebut. Jadi storage ini bisa hilang dari das tersebut. Kemudian ada yang terperkolasi ke bawah menjadi groundwater, dan ini juga akan menjadi simpanan air atau groundwater di dalam das tersebut. Nah, kemudian ya, untuk linear reservoir di mana simpanan air itu dihitung berdasarkan debit air dari sungai itu berapa dikalikan dengan sebuah konstanta, maka kalau kita misalkan sebuah outflow dari cascade dari linear storage ya, ada beberapa aliran dalam sungai tersebut yang kita misalkan tangki yang bersusun, maka kita bisa menghitung berapa Q atau debit pada keluaran pada tangki tersebut ya. Nah, output dari cascade linear storage das dianggap sebagai susunan bertingkat atau susunan bertingkat ini cascade ya, dari beberapa linear reservoir dengan rumus Qn terhadap waktu 1 per K mi lambda N T per K N min 1 E pangkat minus T per K. Ini rumusnya agak rumit, tapi ini sebenarnya sesuatu yang sederhana ya. Ini karena dia misalkan dalam bentuk persamaan eksplisit, tapi dia sebenarnya kalau kita misalkan dalam bentuk persamaan ini tadi ya, diferensial, ini sederhana sekali, di mana yang jelas perubahan debit, perubahan simpanan dari tangki ini adalah berapa yang masuk dikurang berapa yang keluar. Nah, yang keluarnya ini yang dijadikan persamaan eksplisit. Sehingga kalau digambarkan grafiknya terhadap waktu, Q1 ini mana? Q1 ini turun gitu. Kalau Q2 karena dia baru menerima air dari Q1, dia naik dulu sebentar terus turun lagi gitu. Q3 dia karena baru menerima dari Q2, dia naik dulu airnya, kemudian turun lagi. Karena dia Q1 ini lama-kelamaan turun debitnya, karena dia airnya berkurang. Artinya apa? Setiap semakin tinggi air yang ada dalam tangki ini, debitnya akan semakin besar. Tapi karena dia keluar kan, dia semakin lama semakin kecil debitnya. Jadi dia aliran airnya atau debit kisarnya turun. Nah, sedangkan ini karena dia baru menerima, naik dulu terus turun lagi. Akan mengikuti profil yang ini. Profil yang Q1. Nah, sekarang kita masuk kepada dasar dari metode Muskingum ya. Kita tadi ketahui bahwa metode Muskingum itu memiliki persamaan di mana storage-nya itu dihitung berdasarkan berapa inflow dari sebuah saluran nih. Kalau kita lihat gambar ini ada inflow dan berapa outflow-nya. Jadi kita anggap ini sebuah sungai panjang nih ya. Tapi kita sederhanakan gambarnya biar supaya tidak bingung, menjadi pendek saja. Ketika hujan turun di sini, kan yang kenaikan muka air di sungainya yang pertama yang tinggi ini kan.
Kemudian dia mengalir terus sampai kenaikan muka air di hilirnya sependek ini. Nah, kalau kita hitung volumenya, jadi yang sejajar dengan tinggi air di hilir, kita jadikan sebuah volume tertentu. Kemudian sisanya ini kita jadikan sebagai sebuah prisma ya. Ini simpanan prisma, wedge storage. Kalau ini adalah simpanan prisma, ini simpanan wedge ya. Kalau prisma itu ini sama ya. Kalau ini wedge storage ya. Nah, kalau ini besarnya sebagai key, ini juga berarti besarnya sebagai key. Nah, kalau misalkan inflow ini dihitung untuk yang hulu ya, untuk yang hulu adalah yang atas dengan yang bawah, berarti inflow ini key-nya itu di bawahnya karena sama dengan yang ini, key sama dengan key, maka sisanya ini adalah I inflow keseluruhan dikurang dengan key. Jadi daerah ini tingginya adalah I dikurang Q. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau kita hitung volumenya, storage-nya ini adalah di sini K dikali dengan Q, karena storage linear storage ya tadi rumusnya, K dikali Q. Sedangkan storage yang dibentuk ini, yaitu Kx dikali 1 minus Q. Nah, X adalah faktor pembobot. Faktor pembobot. Nah, jadi kita untuk mengetahui storage total ini, storage total yang atas ditambah storage total yang bawah, jadi yang merah dan tambah yang biru, maka kita jumlahkan Kq ditambah dengan Kx I minus Q dalam kurung. Ini ya. Dari gambar diketahui total storage pada sungai adalah prism storage ditambah dengan wedge storage, yaitu Kq ditambah dengan Kx dikali I minus Q. Sehingga kalau kita susun-susun, K-nya kita keluarkan, X-nya juga kita keluarkan, nantinya kita akan mendapat storage itu adalah K dikali X dikali dengan I inflow ditambah 1 minus X dikali dengan outflow. Nah, X-nya adalah faktor pembobot. Jadi kita dapat storage function metode Muskingum. Jadi kita awalnya dari sini dulu ya, dari keseimbangan massa air dan seterusnya. Kita dapat storage function. Jadi berapa air yang tersimpan dalam das tersebut ya dipengaruhi oleh sebuah konstanta dikali dengan inflow dan pokoknya inflow dibobotkan dan outflow dibobotkan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu storage-nya, yang harus kita ketahui, inflow dan outflow kan bisa kita ukur ya. Inflow kita bisa ukur dengan meletakkan mistar air di sungai, kemudian kita punya grafik itu H terhadap tinggi air terhadap debit. Kita bisa mengukur setiap tinggi air sekian debitnya berapa. Di outflow juga bisa kita ukur setiap tinggi air sekian debitnya berapa. Kurva apa namanya itu saya lupa. Ya pokoknya begitu. Jadi ada di sini H, di bawahnya H tinggi air, di atasnya Q gitu ya. Nah, karena inflow dan outflow bisa kita ukur, yang kita tidak tahu adalah X dan K. Nah, X dan K ini sangat tergantung dari sungainya, bentuk sungai, morfologi sungai, dan sebagainya. Nanti kita lihat X itu artinya apa dalam persamaan ini, K itu artinya apa dalam persamaan ini. Jadi kalau kita punya banyak data, ini big data misalkan ya, data beberapa tahun atau beberapa tahun, kita bisa melihat, kita misalnya mengukur 2 titik ini, kita bisa menemukan K-nya berapa dan X-nya berapa dengan prosedur flat routing tadi, dengan prosedur penelusuran banjir. Jadi inti dari flat routing, kalau kita sudah mendapatkan X dan K, debit berapapun yang ada di sini, kita bisa duga debit yang terjadi di sini dan kapan waktu terjadinya. Sehingga untuk early warning bisa, kemudian untuk peningkatan atau perbaikan kapasitas sungai bisa. Kok kenapa harusnya debit yang di sini terjadinya misalnya cepat sekali gitu, tidak seperti biasanya, berarti ada perubahan tata guna lahan yang harus kita perbaiki resapannya sehingga dia travel time-nya tidak terlalu cepat ya. Kalau misalkan kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada air sumbangan dari selama perjalanan ya. Kalau di sini cepat terjadinya kenaikan, berarti di sini resapannya kurang karena runoff-nya besar. Runoff-nya besar langsung menuju sungai. Sehingga dia cepat sekali peningkatan terjadinya kenaikan air di hilir ya, dan besar gitu.
Artinya ada fungsi resapan yang terganggu di sini, dan dalam perencanaan kita harus membuat resapan-resapan. Termasuk di pembangunan perkotaan juga harusnya memperhatikan masalah ini ya, masalah resapan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Kalau belum paham, kira-kira Izin bertanya, Bapak. ya, siapa ini? Rizka Fadilah. Ya, Yang silakan. ini tadi belum terlalu paham yang bentar, Bapak. Yang konsep itu tadi yang ini linear reservoir yang ki atas ki bawah itu, yang kayak tangga gitu, Bapak. Oh iya, 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 ya. Jadi misalkan ada sungai itu dibagi menjadi beberapa ruas, katakanlah ya. Ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, ruas 5. Dan seterusnya ya. Ada ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, ruas 5. Aliran dari sini, ini terjadi karena hujan ya. Karena hujan di hulu akan menjadikan aliran di sungai, kemudian masuk ke ruas kedua. Nah, ini dianggap ruas-ruas sungai tersebut. Ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas, dan seterusnya ya, kalau misalkan kita bagi menjadi beberapa ruas. Nah, kalau setelah hujan berhenti kan dia akan ada penurunan debit ya. Penurunan debit, kemudian air yang masuk ke ruas kedua itu akan menyebabkan peningkatan debit di situ. Tapi karena dia semakin menurun, peningkatan itu tidak lama, kemudian turun lagi. Dan seterusnya. Jadi apa ya? Jadi bentuk dari hidrografnya nih ya, ini hidrograf, yang ini turun, yang ini di setiap ruas itu ada yang naik, kemudian ada yang naik, tapi waktunya ada travel time yang berbeda. Nah, ini hanya konsep saja, linear reservoir. Jadi kita ibaratkan simpanan air yang ada di dalam das tersebut mengikuti pola ini. Ada penurunan karena dikalikan sebuah konstanta ya, konstanta linear. Ada penurunan, kemudian ada kenaikan, dan semakin banyak air yang keluar dari muara, dari hilir, itu simpanan air dalam sebuah das tersebut juga akan berkurang mengikuti grafik ini. Mengikuti grafik ini, seperti itu. Kira-kira begitu. Berarti yang Q2 itu dipengaruhi oleh Q1 ya, Bapak? Betul, betul. Jadi Dan kalau itu waktunya berbeda dari setiap Q1, Q2 itu. waktu puncaknya berbeda. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan adik-adik bisa menghitung, ini kan sebenarnya persamaan-persamaan sederhana seperti yang kita lihat di sini. Kalau ini sudah diturunkan atau sudah diselesaikan, jadi agak rumit terlihat persamaannya, tapi sebenarnya dengan pemrograman itu sebenarnya gampang sekali. Katakanlah rumus dasarnya kan ini ya, atau Q S sama dengan kali. Sebenarnya rumus dasarnya ini ya, DS itu sama dengan ini, DS1 per DT sama dengan I1 ya, I1T dikurang I1T. Itu untuk yang ruas pertama ya, ruas pertama. Kemudian untuk ruas yang kedua itu sama juga DS2. Ruas yang kedua, ini simpanan di ruas kedua. I yang masuk pada ruas kedua itu adalah sama dengan Q yang keluar pada ruas pertama. Jadi ini adalah Q1. Ini sama dengan Q1, kita ganti. Ini adalah Q2. Dan seterusnya ya. Kalau misalnya kita tambahkan ruasnya lagi, kita mendapatkan beberapa persamaan diferensial yang kita bisa selesaikan secara simultan. Nanti kalau adik-adik mengambil mata kuliah scientific computing ya, perhitungan komputasi saintifik, nanti menyelesaikan ini gampang sekali. Tahu-tahu nanti sudah dapat grafik seperti ini. Asal kita lengkapi konstantanya, lengkapi nilai-nilainya, nanti kita akan dapat penyelesaiannya bahwa Q pada Q1, Q pada Q2, Q pada Q3, dan seterusnya. Kita mendapatkan profil aliran seperti ini. Nah, Q ini, karena dia dalam Q ini mencerminkan simpanan air yang ada dalam das tersebut.
mencerminkan simpanan air yang ada dalam das tersebut. Semakin besar Q-nya, semakin besar simpanannya. Tapi kalau kita lihat karena Q-nya ini menurun di setiap ruas dan airnya dia menurun, simpanannya juga di sungai di das tersebut juga akan menurun ya. Karena dia sebagian air keluar melalui debit ke hilir. Gitu. Bagaimana Rizka? Tadi yang Bapak sempat ngomong konstanta itu setiap sungai berbeda ya atau bagaimana ya Pak? Ya, konstanta itu kan ada sungai yang belok-belok ya. Ada sungai yang belok-belok, kemudian ada sungai yang lurus, kemudian beloknya sedikit dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi dipengaruhi oleh itu. Jadi konstanta yang pengalih dari debit tersebut untuk mendapatkan storage itu nanti kita bisa dapatkan di data. Kalau kita punya data key, kemudian mungkin kita punya data berapa simpanan air atau groundwater recharge dan sebagainya, kita bisa mendapatkan konstanta. Nah, kalau di metode Muskingum ini, konstanta ini nanti dicari berdasarkan dua titik ini, titik inflow dan titik outflow. Jadi kita kalau di linear storage kan, linear reservoir kita mencari hanya K saja ya. Kalau di sini kita mencari K dan X. Nah, K dan X ini kita bisa dapatkan dari data berapa air yang masuk di sini dan berapa air yang keluar di sini. Nanti prosedurnya bisa kita lihat di slide-slide setelah ini ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada, kita lanjut ya. Nah, Aderi sudah dapat matematika teknik belum? Matematika teknik? Belum, Pak. Belum ya? Kalkulus sudah pernah ya? Kalkulus sudah. Kalkulus sudah. Oke. Nah, kalau kita ini kan ada persamaan ya. Perubahan tinggi air, perubahan storage terhadap waktu dipengaruhi oleh berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Kalau kita lihat di sini kan masuk akal ya. Perubahan simpanan ini berapa yang masuk dan berapa yang keluar, baik keluar dari sini maupun keluar ke bawah kan. Nah, kalau kita jabarkan delta, ini kan delta sebenarnya, delta tapi selangnya sangat kecil sehingga jadi D gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan delta atau DS dan DT ini, maka ini S setelah. Ini katakanlah waktu ya. Kalau plus 1 itu waktu setelahnya, kalau J itu waktu sebelumnya. Nah, kalau ada waktu katakanlah waktu sekarang saja deh, waktu sekarang dikurang waktu sebelum ini delta kan, dibagi dengan DT, delta T, ini kita diskretisasi, sama dengan inflow-nya juga kita harus rata-rata antara dua waktu, yaitu waktu sekarang dan waktu sebelumnya. Jadi rata-rata dari waktu sebelumnya dan waktu sekarang. Ini juga outflow, rata-rata waktu sebelumnya dan waktu sekarang. Yaitu, kalau rata-rata kan kalau 2, berarti dibagi 2. Inflow sebelumnya dan inflow sekarang dibagi 2, dikurang outflow sebelumnya ditambah outflow sekarang dibagi 2. Jadi kalau kita lihat di sini ada inflow di sini sebesar ini, sekarang dan sebelumnya itu kan kita dapatkan dari pengukuran. Kalau sekarang kita dapat misalkan 20, sebelumnya 15 atau katakanlah 30, berarti sekarang dan sebelumnya itu kita sudah ada datanya kita ukur. Demikian juga outflow kita ukur sepanjang waktu, di sini kita tempatkan mistar ukur, kita dapat waktu sekarang dan waktu sebelumnya berapa. Jadi tiap titik kita mempunyai waktu sekarang dan sebelumnya. Ini kalau kita jabarkan persamaan ini dalam sebuah diskretisasi ya, diskretisasi. Nah, selanjutnya aljabar biasa. Aljabar biasa kita dapatkan SJ. SJ ini berarti gimana caranya ininya ya? Nanti bisa coba sendiri kalau gitu ya. Menurut metode Muskingum, S itu adalah K dikali X, I ditambah 1 minus X dikali dengan Q. Kalau dia J di sini, yaitu waktu sebelumnya, maka indeks dari I dan Q ini adalah waktu sebelumnya juga. Nah, SJ adalah X kali IJ sebelumnya juga, ini QJ juga Q sebelumnya. Kalau di sini
indeks waktunya adalah J plus 1 waktu saat ini, maka I di sini adalah untuk waktu saat ini dan Q juga ini waktu saat ini. Jadi kita mendapatkan SJ dan juga kita mendapatkan SJ plus 1. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam ini. SJ plus 1 nanti kita ganti dengan yang ini. SJ kita ganti dengan yang ini. Sehingga kalau kita susun persamaannya dengan secara aljabar, ini delta T kan pindah ke sini ya. Delta T per 2 jadi. Delta T pindah ke sini di atas jadi pengali. 2 ini pembagi, kita keluarkan di sini, kita kelompokkan jadi delta T per 2. Jadi ini kita dapatkan delta T per 2 dikali ini ya. IJ ditambah IJ plus 1 dikurang QJ, ini karena dikurangnya nih harusnya dalam tanda kurung ya. Kurang QJ dikurang QJ min 1, QJ plus 1 atau waktu outflow pada waktu sekarang dan sebelumnya, inflow pada waktu sekarang sebelumnya. Nah, kemudian SJ plus 1 dan SJ diganti dengan yang ini tadi, Muskingum, metode Muskingum untuk mendefinisikan storage. Dapatlah kita persamaan yang ini. Nah, ini silakan susun sendiri ya, susun sendiri, sehingga nanti adik-adik akan mendapat QJ plus 1 atau outflow pada saat sekarang, itu dipengaruhi oleh inflow pada saat sekarang, inflow pada saat sebelumnya, dan outflow pada saat sebelumnya. Di mana nanti adik-adik kalau setelah menyusun persamaan ini dapatkan, karena biar sesuai untuk penyederhanaan ini diganti dengan C1, C2, C3, di mana C1 itu adalah delta T minus 2KX dibagi dengan 2K 1 minus X ditambah delta T. Ini murni dari penyusunan kembali persamaan ini. Jadi untuk mendapatkan debit sekarang, kita harus mengetahui debit sebelumnya, debit outflow sekarang. Nah, ya. Untuk kita mengetahui debit outflow sekarang di sini, kita harus mengetahui berapa debit sebelumnya di sini, berapa debit inflow sekarang di sini, dan berapa inflow sebelumnya di sini. Itu maksudnya. Jadi inflow sebelumnya di inflow, outflow sebelumnya, kemudian debit outflow sebelumnya, dan inflow saat ini. Jadi untuk mendapatkan key ini, kita bisa hitung dengan mengetahui 3 data ini. Sedangkan konstanta C1, C2, C3 bisa kita dapatkan dari ini, definisi ini yang diperoleh kalau kita menyusun persamaan ini. Nah, nanti kan yang kita akan ketahui, yang harus kita ketahui adalah K dan X kan. Untuk dapat menghitung C1, kita harus tahu K dan X. Delta T nanti ada di data. Untuk menghitung C2 juga kita perlu tahu K dan X. Untuk menghitung C3 ini maksudnya, maaf ya. C3 ini kita juga perlu K dan X. Dan C1 tambah C2 tambah 3 harus memenuhi ketentuan sama dengan 1. Kira-kira begitu. Ini mungkin masih terdengar abstrak, mungkin akan lebih terlihat realistis kalau kita lihat nanti ada contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan. Sekarang kita lihat dulu apa arti X dan K pada storage Muskingum. Jadi persamaan storage atau persamaan simpanan air dalam das dengan metode Muskingum, kita mempunyai parameter K dan parameter X. Apa arti X dan apa arti K dalam hal sungai tersebut? Karena di beda sungai barangkali akan berbeda lagi X dan K-nya, tergantung dari morfologi sungainya. Ada gambarnya. Nah, ini langsung kita lihat sini. X ini adalah penurunan ya, atau peningkatan atau penurunan dari debit awal inflow. Kalau di inflow hidrografnya begini, kemudian di outflow hidrografnya seperti ini, maka X itu adalah penurunannya, penurunan debit puncak dari atau debit maksimum dari inflow ke debit outflow. Sedangkan K itu adalah pergeseran waktu puncaknya atau pergeseran waktu maksimumnya. Jadi kalau ini adalah puncak pertama pada T sama dengan A, katakanlah, ketika T sama dengan B itu terjadi puncak juga di outflow, maka selisih waktu antara TB dan TA ini adalah K. Jadi K itu adalah waktu antara dua puncak, sedangkan X adalah faktor pengali debit puncak menjadi debit puncak yang outflow. Nah, bagaimana kalau X-nya sama dengan 0,5? Ketika X-nya sama dengan 0,5, maka debit puncak inflow dan outflow itu sama.
Bagaimana kalau X-nya sama dengan 0, yang dikatakan linear reservoir tadi, itu terjadi ketika key maksimum pada outflow itu terjadi ketika berpotongan dengan inflow ya, berpotongan debit inflow. Kemudian ini kalau X sama dengan 0,5 tadi kita katakan debit puncaknya nilainya sama. Kemudian kalau X-nya 0 atau linear reservoir, debit puncak terjadi ketika aliran sama dengan IT ya, QT sama dengan IT. Terjadi pada nilai yang sama ya, pada aliran yang sama QT sama dengan IT. Nah, ini secara umum seperti ini ya, ada pengurangan debit puncak pada outflow-nya dengan atenuasi X dan perbedaan waktu puncak yaitu K. Kira-kira begitu. Jadi kita akan mencari K dan T dalam persamaan Muskingum ini. Jadi kita punya data, mana gambar sungai tadi? Punya data di inflow, punya data di outflow, kita akan mendapatkan K dan X. Nah, K dan X ini nanti kita bisa gunakan untuk menduga pada kejadian bagaimanapun yang ada di inflow. Jadi kita tidak usah ukur lagi di outflow berapa, tapi dari inflow kita bisa prediksi di outflow ini terjadi berapa, kapan terjadi maksimumnya, dan berapa besar debit puncaknya atau debit maksimumnya. Ini nanti kita bisa dibaca sendiri ya. Nah, diketahui persamaan storage Muskingum adalah S di mana SCK dikali XIJ 1 min XIJ. Sedangkan storage dari pengukuran, nah ini kita punya dua nilai katakanlah, yaitu S atau storage dari perhitungan dengan persamaan Muskingum. Sedangkan storage dari pengukuran kita dapatkan S bintang ini ya. S bintang J plus 1 sama dengan SJ tambah ini itu adalah persamaan yang ini ya. Persamaan ini dibolak-balik, diambil SJ-nya. Nah, asumsinya S dari pengukuran dan S dari perhitungan itu harusnya sama agar kita bisa digunakan atau persamaan ini bisa digunakan untuk memprediksi hasil perhitungan dan hasil pengukuran harusnya sama. Seperti itu. Kemudian kalau kita punya data, kita lihat teoremnya. Harus ada nilai X tertentu di mana storage teoritis S sama dengan storage terukur. Nah, jadi di mana yang teoritis itu yang hasil perhitungan, storage yang terukur itu yang hasil pengukuran atau data sama, sehingga storage perhitungan storage pengukuran ini sama dengan persamaan untuk Muskingum untuk storage. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan persamaan ini, kalau kita bisa memverifikasi ini, maka kita bisa gambarkan sumbu X ini adalah, ini katakanlah, kan adik-adik mungkin sudah tahu rumus kemiringan garis ya. Saya hapus. Y sama dengan A dikali X. Nah, A-nya itu adalah kemiringan garis. A-nya kemiringan garis, X-nya adalah sumbu mendatar, Y ini adalah sumbu berdiri ya, sumbu tegak. Nah, kalau dalam persamaan ini adalah sumbu mendatar, ini adalah sumbu tegak, ini adalah kemiringannya K ini. Nah, kalau datanya kita plotkan dalam grafik ini adalah sumbu mendatar, ini adalah sumbu tegak. Kalau kita punya datanya, kita buat regresinya, maka kemiringan ini adalah K nilainya. Kemiringan ini adalah bernilai K. Nah, kalau kita plotkan data-datanya, data ini terhadap data storage, maka yang paling tepat itu adalah yang paling mendekati ada yang membentuk sebuah garis lurus, bukan yang membuat seperti daun ya, tapi yang berhimpit ini seperti ini, lurus. Sehingga dikatakan ini adalah kita mendapatkan X yang terbaik ya. Jadi kita dapatkan X dari sini, kemudian kita dapatkan K, yaitu kemiringan garis ini.
Itu cara kita mencari X dan K. Di mana ketika X itu membuat dia datanya berhimpit, itulah X-nya. Di mana K-nya kita bisa hitung dari gradien atau kemiringan garis ini, garis regresinya. Nah, sampai sini mungkin masih bingung ya? Ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Sebelum kita lanjut ke contoh. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bapak, yang Ya. C tadi itu apa ya? Yang sebelum, di slide sebelumnya itu maksudnya? Yang ini ya? Iya, tuh. Oh iya, iya, iya. Oke ya. Gimana ya? Saya akan mencontohkan kalau begitu. Ini memang panjang ya. Coba sebentar. Sebentar. Nulisnya biar cepat, saya pakai ini ya. Saya salin ya ini ya. K dikali XI C plus 1 ditambah 1 minus X. Kelihatan ya? Ini saya. Layar saya. Terlihat Bapak. Ya. QJ plus 1. Terlihat, Pak. Oke. Kemudian satunya dikurang K sama, tapi ini bukan J plus 1 tapi J ya. J ini juga Q-nya J. Sama dengan ini ya. Delta T per 2 delta T per 2 dikali IJ ditambah IJ plus 1 dikurang QJ dikurang QJ plus 1. Nah, ini persamaan yang ini tadi, yang didapat dari sini. Saya salin kembali. Sekarang saya akan mengambil hanya QJ plus 1-nya saja. QJ plus 1-nya saja. QJ plus 1 di sebelah kiri, karena itu akan menjadi pendugaan ya, pendugaan. Jadi kalau saya mau ambil QJ plus 1-nya saja, gimana ya? Oh, ini harus tutup kurung dulu ya. Tutup kurung. Saya harus keluarkan ini ya. Ini saya harus keluarkan, saya harus kalikan semua dulu ya. Oke. Jadi saya akan keluarkan K, karena ini ada dalam kurung, jadi K dikali XI J plus 1, K dikali ini, K dikali XI J plus 1. Ditambah ya, ada tambah sini, tambah K dikali bagian yang ini. Dikali 1 minus X, tutup kurung, dikali Q J plus 1. Dapat ya. Kemudian dikurangkan, ini kurungnya sudah saya bongkar. Ya, ini kurang lebih sama. Minus K dikali XIJ, jadi minus K XIJ. Kemudian ini minus dikali plus jadi minus juga ya. Minus K dikali 1 minus X dikali QJ. Nah, bagian ini juga saya bongkar. Jadi ada delta T per 2. Delta
delta, kok delta kecil, delta T per 2, delta T per 2 kan dikali IJ plus 1, dikurang dikali QJ plus 1. Jadi di sini ada dikali IJ, kemudian ini kalau di papan tulis lebih enak ya saya nulisnya ya, ditambah dikali IJ plus 1 dikurang delta per 2 dikali dengan QJ, kemudian dikurang lagi delta per 2 dikali QJ plus 1. Kok pencet apa, Cil? Saya lanjutkan ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kemudian saya kumpulkan QJ plus 1-nya di sebelah kiri. Yang mengandung QJ plus 1 mana saja? Ini 1, kemudian ini 2. Yang mengandung QJ plus 1 saya kumpulkan. Jadi di sini saya dapatkan K dikali 1 minus X dikali QJ plus 1, QJ plus 1, kemudian ada lagi yang ini ya, ada plus T per 2 ya, ditambah delta T dikali QJ plus 1, sama dengan yang lainnya saya pindahkan semua ke sini, yaitu ini tetap, ini tetap, kemudian ini pindah jadi minus ya. Jadi minus, ini juga pindah jadi plus, ini iya. Ini pindah jadi plus, ini pindah jadi plus harusnya. Pindah jadi plus semua. Plus. Oke. Nah, kemudian saya kumpulkan yang ada QJ plus 1-nya. Jadi khusus QJ plus 1. QJ plus 1 saya keluarkan untuk yang ini ya, untuk yang depan ini. Kemudian saya kalikan dengan yang ini dikali K dikali 1 min X. K dikali 1 minus X. Ditambah yang ini delta T per 2. Ditambah delta T per 2. Tutup kurung. Kemudian sama dengan ini yang mengandung faktor IJ saya kumpulkan juga di sini. Di situ ada delta T per 2. Kopi di sini. IJ-nya saya keluarkan dulu ya. IJ dikali delta T per 2 di sini, kalau yang di sini dikali dengan K dikali X, ditambah ditambah K dikali X, keluar dia kan. Kemudian yang mengandung IJ plus 1 saya keluarkan juga. Di sini ada IJ plus 1. Kemudian yang mengandung IJ plus 1 ini ada delta T per 2. Kemudian yang di sini ada minus ya. Minus KX. Kemudian satu lagi yang mengandung J ya. Yang mengandung QJ. Jadi tambah QJ yang mengandung QJ. Ditambah yang mengandung QJ ini, oke. QJ
Kemudian yang mengandung Qj ini berarti ada minus delta T per 2. Minus delta T per 2 ini. Dan ini ada plus K kali 1 min X. Plus K dikali 1 minus X. Tutup kurung. Nah, coba diperhatikan. Kalau kita sendirikan Q ini, Qj plus 1 di sebelah kiri ini, berarti ini harus menjadi pembagi kan? Coba saya dulu. Saya copy dulu. Ini kan harus menjadi pembagi ya. Ini harus menjadi pembagi untuk ruas sebelahnya. Gimana nih? Artinya pembagi itu bisa di sini ya, bisa yang di sini atau di sini dibagi sama saja. Ini menjadi pembagi di bawah sini. Kemudian yang ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, dapat IC. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang bawah ini juga menjadi pembagi ini. Tapi ini deltanya nanti minus. Nah, ini kan delta T per 2. Kita pindahkan ke sini. Maaf. Nah, yang ini juga sama. Salah. Saya ambil ini ya. Yang ini akan menjadi pembilang. Nah, kalau kalian perhatikan untuk penyederhanaan ya. Untuk penyederhanaan penulisan. Jadi ini yang begini-begini nih, yang perperan ini diganti dengan C1. Definisinya ini. Ini J plus 1 ini ya. Definisinya ini. Kemudian yang C2 di depan IJ ini diganti dengan C2 ya. Definisinya ini. Kemudian yang untuk C3, untuk yang QJ seperti ini. Definisinya diganti dengan C3. Definisinya ini. Jadi ini murni dari penyusunan persamaan yang di sini. Kira-kira kita baru mendapatkan bahwa key outflow pada saat sekarang itu dipengaruhi key inflow pada saat sebelumnya, key inflow pada saat sekarang, dan key outflow pada saat sebelumnya. Baru kita bisa menghitung key outflow yang sekarang. Jadi kita perlu waktu sebelumnya, perlu data untuk waktu sebelumnya. Sedangkan ini adalah konstanta-konstanta yang kita bisa hitung kalau kita memiliki nilai K dan X. Kira-kira begitu. Bisa dipahami, Rizka? Jadi C itu permisalan untuk yang ini ya Bapak, maksudnya yang delta T itu ya? Iya, yang ini. Ini C2, ini C1, yang ini ya, yang perperan ini C3. Jadi untuk penyederhanaan penulisan dia tulisannya C1, C2, C3. Dengan C1 adalah yang itu, C2 ini, C3 yang ini. Ini C3 ya, maaf ya. Kira-kira begitu. Ya, baik Bapak, makasih ininya penjelasannya. Ya, ini kalau di papan tulis saya lebih enak nulisnya ya. Kalau di sini saya harus menggunakan ini, software ini biar supaya bisa melihat ininya. Ya, kita lanjut lagi ya. Contoh soal nih. Contoh soal. Saya nggak tahu nanti tugasnya angkanya sama nggak. Kalau sama berarti Anda salin berarti ya. Diketahui pengukuran terhadap dua titik, katakanlah hulu dan hilir, inflow dan outflow di sebuah sungai, menghasilkan hidrograf sebagai berikut. Ini inflow ya. Inflow itu misalkan di ujung di hilir ini, outflow-nya di sini, di muaranya dekat, misalkan ini di puncak, ini di Jakarta gitu katakanlah ya. Puncak itu tinggi kan daerah inflow-nya, Jakarta outflow-nya. Dapat data seperti ini pengukuran.
pada waktu jam ke-0, jam ke-6, jam ke-12, jam ke-18, dan seterusnya sampai jam ke-60, masing-masing inflow-nya 5, 20, 50, 50, dan seterusnya ya. Nah ini kan karena ketika jam ke-0, ini kan masih sama, alirannya masih sama. Tapi ketika jam ke-6, mungkin ada terjadi hujan sebelumnya, di inflow ini naik debitnya. Tapi di outflow belum naik juga, baru naik sedikit karena ada pengaruh aliran air yang dari inflow ini ke outflow. Nah, lama-kelamaan hujannya maksimum, debit inflow 50 ya, debit puncak ini debit maksimum. Nah, debit outflow juga lama-lama juga naik. Terjadi puncak ketika jam ke-24, yaitu ketika debit inflow-nya sudah mulai menurun di outflow, jam ke-24 mencapai maksimum. Tapi kemudian sama-sama menurun. Jadi kira-kira seperti gambar ini ya. Seperti ini. Ini inflow, ini outflow. Kalau kita gambar hidrografnya. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai K dan X untuk persamaan simpanan maskinum ini. K dan X untuk persamaan simpanan maskinum ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita harus hitung simpanan saluran pada tiap waktu pengukuran atau simpanan terukur atau S star, S bintang. Dalam tanda kurung adalah nomor kolom, subscript J berarti waktu sebelumnya, dan J+1 berarti waktu saat ini. Oke. Dalam tanda kurung adalah nomor kolom. Oke, kita lihat. Kolom 1, kolom. Oke. Ini data. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu data. Jam ke-0, 6, 12, sampai jam ke-66. Ini inflow, 5, 20, dan seterusnya. Sampai dia hujannya berhenti, dia turun lagi debitnya di inflow. Kemudian outflow juga terdampak dari aliran air dari inflow dan menyusuri sungai sampai ke outflow. Ini debitnya. Nah, sedangkan kolom keempat itu adalah delta S per waktu. Kita bisa hitung. Kolom keempat, delta S per waktu dihitung sebagai simpanan pada J+1, simpanan saat ini, dikurang simpanan sebelumnya, dibagi delta T, sama dengan inflow pada saat sebelumnya ditambah inflow pada saat ini dibagi 2, dikurang outflow pada saat sebelumnya ditambah outflow pada saat ini dibagi 2. Atau kalau di kolom ini, kolom 2 saat sebelumnya ditambah kolom 2 saat ini dibagi 2, dikurang kolom 3 saat sebelumnya ditambah kolom 3 saat ini dibagi 2. Jadi kalau kita mau yang ini, kita mau tahu yang ini, nilai ini, saat ini ditambah sebelumnya dibagi 2. Sebentar. Kolom 2 dulu ya, kolom 2 dikurang kolom 3 ya. 5 ditambah 20, sebelumnya kan 5 ditambah 20, 25 dibagi 2, dikurang 5 tambah 6 dibagi 2. Jadi ini 25 dikurang 11, 25 dikurang 11 berapa? 14 ya. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dapat. Ini kolom 4 ya. Jadi kolom 4 tuh dijumlahkan, dijumlahkan, kemudian ini dikurangkan dengan penjumlahan ini dibagi 2, 7. Kalau berikutnya 20 tambah 50, 70 dikurang dengan 18. 70 dikurang 18 itu 52. 52 dibagi 2, 26. Nah, jadi begitu untuk mengisi kolom 4, delta S per del T. Nah, untuk menghitung kolom 5, ini kan selang waktunya kan 6 jam ya. 6 jam, 6 jam, 6 jam. Kalau ini delta S per delta storage per 6 jam. Jadi delta S-nya sendiri dikalikan dengan 6 jam itu. 7 kali 6, 42. 26 kali 6 berapa? 29 kali 6 berapa? Dan seterusnya ya. Ini adalah delta S. Untuk kolom 5. Delta S kali DT, di mana DT sama dengan 6 jam. Atau 6. Ya, atau kolom 4 dikalikan 6 jam. Kemudian kolom 6, storage kolom 6 ini dihitung sebagai storage saat ini dikurang dengan sama dengan storage sebelumnya ditambah dengan delta T dikali rata-rata inflow dan rata-rata dikurang rata-rata outflow. Jadi kolom 6 untuk saat ini sama dengan kolom 6 sebelumnya ditambah kolom 5 saat ini.
Jadi kolom 6 saat ini adalah kolom 6 sebelumnya ditambah kolom 5 saat ini. Betul ya? Nah, jadi 42 adalah 0 ditambah 42. Yang ini 198 adalah 42 ditambah 156. 375, 198 ditambah 177, dan seterusnya. Kita dapat simpanannya. Jadi cara menghitung di kolom-kolom ini seperti ini. Nah, kemudian kita belum dapat K dan X-nya nih. Tapi tadi kita sudah tahu bahwa kalau kita punya ini, XI ditambah 1 min XI, dan kita punya simpanan pengukuran atau pengukuran, kalau kita plotkan ke dalam sebuah grafik datanya, kita harusnya mendapat kemiringan garis dan kita mendapatkan garis titik-titik yang menyebabkan sebuah garis berhimpit, yaitu kita jadikan sebagai X. Nah, jadi kita sudah dapat data ini kita plot. Kita plot. Ya. Kita plot S-nya di sumbu Y. Ini ya, S-nya di sumbu Y. Dan ini XI tambah 1 min X di sumbu X. Nah, kita coba-coba dengan X tiga nilai ya. 0,1, 0,15, 0,2. Nah, kalau X-nya 0,1, maka XI ditambah 1 min X dikali Q berapa? Ini 0,1 dikali, kalau awal kan 5 semuanya ya, sama. Nah, pada jam ke-6, 0,1 dikali inflow-nya berapa di sini? 0,1 dikali 20, berarti 2. Ditambah 1 min X. 1 min X kalau ini 0,1 berarti 1 minus X-nya 0,9. 0,9 dikali Q. 0,9 dikali 6. 9 kali 6 berarti 7,2 ya. 7,2 ditambah 0,2 berarti 7,4. Nah, jadi kita isi perhitungan untuk X sama dengan 0,1 di sini semua dengan menggunakan rumus ini. Ini akan kita jadikan sumbu X nanti ya di penggambaran grafik. Kalau X-nya 0,15, kita isi juga datanya di sini. Kalau X-nya sama dengan 0,2, kita isi juga datanya di sini berapa. Nah, jadikan ketiga data ini, ketiga hasil perhitungan ini sebagai sumbu X. Sumbu X. Untuk S sumbu Y adalah S ini. Nanti kita lihat berapa kemiringannya dan berapa yang mana yang paling berhimpit X-nya. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 0,1 kita lihat. Kita jadikan yang data ini sebagai sumbu X dan data yang kolom 6 ini sebagai sumbu Y, kita dapat gambar seperti ini. Ini masih seperti daun ya, tidak berhimpit. Maka X sama dengan 0,1 tidak tepat. Tidak tepat. Kita jadikan nilai X-nya untuk sungai tersebut. Kemudian untuk yang 0,15, kita plotkan ini di sumbu X, kita plotkan ini di sumbu tegak, sumbu Y. Ini masih ada lowong di sini ya, tidak berhimpit titiknya. Maka 0,15 kita tidak jadikan sebagai X-nya, tidak kita ambil sebagai nilai X untuk sungai tersebut. Nah, ketika X-nya 0,2, X-nya 0,2, kita plotkan titiknya, oh ternyata X-nya titik ini berhimpit menjadi satu garis, seperti satu garis lurus. Maka kita buat regresinya, persamaan regresinya, untuk mendapatkan kemiringannya berapa. Jadi kita dapatkan kemiringan ini ada nilai K, 13,35 ini ada nilai K, dan X-nya ini adalah 0,2. Jadi kita dapatkan K itu sama dengan 13,35 dan X sama dengan 0,2. Jadi dari sini kita mendapatkan, kita menjawab pertanyaan ini, berapa nilai K dan X kita dapatkan. K sama dengan 13,35 dan X sama dengan 0,2. Kira-kira begitu perhitungannya. Jadi ini adalah parameter sungai tersebut. X dan K ini adalah parameter sungai tersebut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Yolanda ya. Iya, Pak. Pak, yang slide 20, Pak, yang mencari kolom 4, 5, 6. 4, 5, 6.
Ini ya. Ya, gimana? Itu kan yang kolom mencari kolom 4, 5, 6 kan itu rumusnya beda-beda ya, Pak. Kalau semisal dicarinya selain kolom 4, 5, 6 itu gimana ya, Pak? Ini maksudnya gimana? Selain kolom 4, 5, 6? Yang slide 20, Pak. Slide 20 itu yang mana ini? Nah, ya, iya, Pak. Oh iya. Oke. Kolom 4 kan delta S per delta T ya. Delta S per delta T itu, kalau delta itu kan selisih antara waktu sekarang dan waktu sebelumnya ya. Jadi kita ingat saja SJ plus 1 dikurang SJ dibagi dengan delta T. Jadi waktu sekarang dikurang waktu sebelumnya. Nah, S pada waktu sekarang itu yang mana? S pada waktu sebelumnya berapa? Yang mana? Jadi S pada waktu sekarang itu adalah, oh iya. S pada waktu sekarang, SC minus SC. Ini diambil dari persamaan tadi ya. Yang mana tadi? Ini. ds per d itu sama dengan I dikurang dengan Q. Delta S per delta T adalah ini rata-rata dari inflow sekarang dan sebelumnya dikurangi rata-rata dari outflow sekarang dan sebelumnya. Jadi kita dapat delta S per delta T di sini. Yang ini. Nah, rata-rata inflow pada saat sekarang dan sebelumnya dikurangi dengan rata-rata outflow pada saat sekarang sebelumnya. Sebenarnya itu saja. Untuk kolom 5 kan dari delta S per dt dijadikan delta S. Jadi dikalikan saja dt. Kalau di delta S per dt dikali dt kan dt-nya dicoret. Nah, karena ini sudah ada angka, dt-nya sama dengan 6 jam tadi, dikalikan 6 saja semuanya. Jadi dt-nya hilang, dapatnya kita delta S. Nah, kemudian untuk yang 6, berarti storage-nya berapa? Kalau ada perubahan storage sini, storage-nya berapa? Nah, ini menggunakan ini lagi. Yang ini lagi. Tapi yang kita ambil hanya yang ininya saja kita sendirikan di sini. Istilah saya kita sendirikan di sini. Ini berarti dikali delta T per 2 semua. Delta T semua. Ini karena dalam notasi rata-rata, jadi per 2-nya nggak muncul ya. Tapi kalau kita jabarkan, IJ plus 1 dibagi 2. Ini IJ plus QJ plus 1 dibagi 2. Jadi delta T dikali ini. Yang ini. Nah, kemudian SD-nya dipindahkan ke sini, minus jadi plus kan. Nah, jadi kalau dalam kolom, itu adalah S sebelumnya ditambah dengan kolom yang kelima. Kalau untuk mencari ini, kita cari S sebelumnya ditambah kolom yang 5 ini. Jadi, kalau dalam kolom, aplikasinya begitu. Jadi yang nilai ini adalah nilai ini ditambah ini, yang sejajar ini. Ini tambah ini tambah ini. Seperti itu. Jadi kalau kolom akan jadi seperti itu. Kalau di Excel mungkin Anda tinggal buat satu rumus di sini, terus yang copy ke bawah, seret gitu. Jadi. Nah, kenapa kita perlunya nanti ini, S yang ini. S star ini, yang kita anggap sebagai data hasil pengukuran. Karena ini kan hasil pengukuran, ini hasil pengukuran storage dalam sebuah das tersebut. Sedangkan yang ini, yang sumbu X-nya, X tambah 1 min X dikali Q adalah kita duga-duga ya, duga-duga dari 0,1, 0,15, 0,2. Mungkin kalau belum ada yang cocok, kita tambahkan lagi 0,25, 0,30 gitu. Kalau masih ada yang lowong seperti ini, sampai kita mendapatkan yang berhimpit. Kira-kira begitu. Gimana Yolanda? Sudah dipahami belum? Iya, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Bapak yang ini. Untuk yang delta S itu kan dari yang 7 itu kali 6 sama dengan 42. Nah, terus yang 26 itu kali 6 juga. Iya, semua dikali 6. Cocok nggak tanya? Kenapa dikali 6? Apa dari soalnya yang dikali 6 atau bagaimana ya? Oh, karena ini kan delta S per dt ya, delta T.
delta T-nya kan setiap 6 jam kita ukurnya. Setiap 6 jam, Oh iya. 6 jam, setiap 6 jam. Nah, kalau ini kita punya angka dikalikan DT kan kalau secara rumus DT dengan DT dicoret. Nah, kalau ini karena kita angka dikali 6, 42 kali 6, 42 kali 6, 42. Tapi angkanya cocok nggak ini? Jadi ini belum? Iya, sekiranya saya tadi tuh yang 12 itu angka ininya. Jadinya saya ngiranya 26 kali 12 kirain gitu. Oh gitu ya. Ternyata Deltanya. deltanya ya. Nah, deltanya. Oh, Ini oke. coba ya 26 dikali 6. 26 dikali 6. Benar ya 156 ya. Kalau yang bawah 29,5 dikali 6. 177 betul ya. Oke, udah cocok angkanya ya. Takutnya saya salah nih angkanya. Nanti malah bingung. Lalu yang S bintang itu yang 198 itu dari mana ya, Bapak? Nah, kalau ini sebenarnya di persamaan ini lagi. Persamaan ini kemudian diatur lagi sehingga SJ plus 1 yang kita cari ini yang jadi S bintangnya. Jadi Oh, ini berarti dihitung dari persamaan itu ya, Bapak? iya. Jadi deltanya dipindahkan ke sini. Jadi ini udah dikurung kan. Kemudian SJ-nya pindahkan ke sini jadi plus kan, jadi ini. Nah, kalau dilihat dari kolom, maka itu adalah kolom sebelumnya. Untuk SJ sekarang adalah SJ sebelumnya, kolom jadi di atasnya ditambah dengan ini delta T dikali ini delta T dikali delta S per dt tadi, yaitu delta S. Jadi ini untuk mendapatkan ini yaitu yang sebelumnya ditambah yang delta S. Untuk mendapatkan 375 yang sebelumnya S star sebelumnya ditambah dengan 177 dan seterusnya. Maka kita dapat data S star ini. Nah, S star-nya adalah simpanan yang kita anggap sebagai sebuah pengukuran, jadi bukan prediksi, bukan perhitungan. Kemudian kita baru cari yang untuk sumbu X-nya. Kenapa kita cari untuk sumbu X-nya? Agar kita bisa menggambar grafik ini, seperti yang tadi di ini ya. Kita gambar grafik ini sebagai sumbu X, dan ini sebagai sumbu Y. Kita bisa regresikan untuk mendapatkan kemiringan, dan kita bisa cari X yang berhimpit itu adalah X yang akan kita pilih. Nah, ini X yang paling berhimpit, ini X sama dengan 0,2. Kemiringannya itu 13,35 setelah kita regresikan. Gimana Rizka? Bisa dipahami? Oke, Bapak. Mengerti. Lalu yang ini Bapak yang Y sama dengan 13,35X itu Y-nya dari mana ya maksudnya? Ini regresi biasa. Kalau kita taruh di Excel kan, kita taruh di Excel, kita buat regresi biasa, dapat persamaan ini. Kita hanya perlu ininya saja, kemiringannya. Yang kita ambil hanya kemiringannya untuk mendapatkan K. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Apa kita perlu coba ya di Excel ya? Excel. Spreadsheet. Coba ya kita, ini S star ya, S bintang 042 198 375 420 363 282 201 132 78 42 24. Kemudian yang jadi sumbu X-nya mana nih? Saya ambil yang ini aja ya, yang langsung ya. Ini XI ditambah 1 minus X dikali Q. Nah, ini 5 8,8
19,6, 33,2, 36,8, 32,4, 26,2, 20,4, 15, 11,4, 8,2, 6,6. Ya. Kita bikin grafik. Ini kita dapat data, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita bikin grafiknya. Ini ya. Ini ada garis saja. Nah. Oke. Ini sumbu X-nya. Dan ini sumbu Y. Star ini. Apa nggak kebalik ya? Salah ini, kebalik. Hapus lagi. Insert chart. Oh, select cell dulu. Atau ini kita balik aja di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah. Scatter. Nah, ini adalah sumbu S, sumbu Y ini adalah S star ini. Sampai ratus-ratusan kan, ini adalah sumbu X. Nah, berapa kemiringan ini? Sebenarnya sih gampang kita lihat ini ya. Ini 15 ada di 100 berapa nih kita kira-kira. Pokoknya kalau kita delta Y dibagi delta X itu kemiringannya. Tapi kalau mau cepat, kita langsung aja pakai regresi. Add trend line, regresi linear. Mana nih? Trend line kok hilang? Oh, dapat ya. Tapi persamaannya kita nggak bisa munculin ya. Persamaannya mana persamaannya? Garisnya putus-putus. Ulangi lagi. Format trend line, nah ini dia. Garisnya persamaannya linear, kemudian tampilkan display equation. Nah, kan. Yang kita perlukan hanya kemiringannya saja, 13,32 ini. Kira-kira begitu. Jadi kita tampilkan persamaannya untuk mendapatkan nilai K-nya. Itu ya, Rizka. Oke, yang selanjutnya mungkin bisa dibaca sendiri ya, sudah 2:30 ini. Ini ada data, kemudian nilai K-nya sudah kita ketahui tadi, ini sambungan soalnya, 13,35 dan nilai X-nya 0,2. Nah, kemudian terjadi hujan di hulu, di inflow, dengan mengakibatkan hidrograf seperti ini, yang harus kita prediksi berapa nilai debit atau hidrograf pada outflow-nya. Nah, karena kita sudah dapat K dan sudah dapat X, ini gampang. Jadi C1, C2, C3 kita masukkan saja nilainya. Ada K, ada X, ada delta T. Delta T-nya 6 tadi ya, 6 jam. C2, C3 sudah. Jadi C1 akan jadi koefisien bagi IJ plus 1, C2 menjadi koefisien bagi IJ, C3 menjadi koefisien bagi QJ. Key outflow pada saat sebelumnya ini kita tahu QJ-nya ada 5, maka kita masukkan ini ya, nilai-nilainya, koefisien C1, C2, C3 kita peroleh. Jadi penjumlahan C1 sampai C3 adalah 1, sudah terbukti. Maka kita masukkan pada T sama dengan 6, ini ya, 6. Q-nya adalah C1 dikali 15, IJ plus 1-nya. C1 0,04 kali 15 ditambah
C2 0,414 dikali dengan 5 IJ sebelumnya, inflow sebelumnya, ditambah C3 dikali QJ atau Q sebelumnya. Dapatnya 5,24 ini. Pada saat T sama dengan 12 sama, jadi masuk rumus yang ini tadi ya. Akhirnya kita mendapatkan outflow atau hidrograf pada setiap waktu dengan kita mengetahui keadaan X dan masukkan ke persamaan QJ ini. Jadi kita bisa memprediksi outflow-nya kapan. Kalau kita gambarkan grafiknya, atau ini kan ada K juga ya. Selisih waktunya itu 13 jam nanti. 13 jam antara puncak dari inflow dan puncak dari outflow. Betul nggak kita lihat di sini? Puncak dari inflow ini ada di 18, jam ke-18. Puncak dari outflow ada di jam ke-24. Jadi, iya betul ya. Jadi 24. Kita 6 jam, 13 jam berarti ya. Kira-kira begitulah. Dari perhitungan kita dapatkan seperti ini, puncak dari outflow. Mungkin dia di sini lebih puncak lagi, tapi di sini mulai menurun ya. Kira-kira begitu. Nah, ini gambar grafiknya. Ya. Jadi kesimpulan kita, flow throttling adalah prosedur untuk mendapatkan hidrograf outflow dari hidrograf inflow. Mendapatkan hidrograf outflow dari hidrograf inflow dengan perhitungan. Diperlukan pengukuran inflow dan outflow pada awalnya untuk menentukan keadaan X. Jadi, untuk mendapatkan konstanta yang merupakan spesifik untuk sungai tertentu, yaitu keadaan X, kita memerlukan pengukuran inflow dan outflow. Jadi dari data inflow dan outflow tersebut kita dapatkan data, kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan keadaan X, seperti yang dicontoh soal sebelumnya. Nah, setelah diperoleh keadaan X pada sebuah sungai, hidrograf outflow dapat diketahui dari bentuk hidrograf inflow apapun. Jadi kalau kita sudah dapat keadaan X, kita dapatkan hidrograf inflow apapun, kita bisa mengetahui atau menurunkan atau menghitung hidrograf outflow-nya seperti apa, seperti prosedur yang ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi begitu, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Sudah dipahami belum tadi? Rizka, gimana Rizka? Sudah paham Bapak yang tadi sebelumnya. Ya. Yang nilai Y juga. Ya. Baik, yang lain? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan Riko. Itu kan diketahui kalau hidrograf inflow untuk menentukan hidrograf outflow. Ya. Kalau kebalikannya bisa atau tidak, Pak? Kebalikannya tidak mungkin. Kebalikannya berarti Anda harus kebalikannya berarti Anda mencari inflow dari data outflow ya? Iya Pak, seperti itu. Nah, ya. Ya bisa saja, tinggal dibalik rumus ini. Ini kan ada QJ. Jadi kalau ketika Anda menurunkan rumus yang ini, nanti Anda saya kasih soal kebalikannya, mau ya? Ya, ini rumus ini tinggal Anda sendirikan. Kalau ini kan yang disendirikan ini outflow-nya ya, outflow saya sekarang. Nah, kalau nanti di sini Anda menurunkan rumus itu yang tadi saya contohkan di list tadi yang mana? Nah, yang Anda sendirikan di sini bukan QJ plus 1, berarti IJ plus 1 yang ini. Nah, sehingga nanti turunkan sendiri rumusnya dapat IJ plus 1-nya. Tapi secara umum, untuk apa kita mengetahui, kecuali untuk research ya, untuk pengetahuan, untuk prediksi, dan seterusnya. Tapi secara umum yang ingin diketahui orang kan adalah outflow-nya berapa gitu. Outflow pada saat kita hujan di puncak nih, hujan di puncak. Yang ingin kita ketahui adalah berapa debitnya nanti di Jakarta. Sehingga nanti orang udah siap-siap, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah banjir di Jakarta, kita ingin tahu, ya betul untuk pengetahuan bisa juga. Berapa sih debit di atas, di puncak ketika ini banjirnya sebesar ini gitu, bisa juga. Kalau di sana tidak diukur ya. Kalau di sana diukur kan berarti kita bisa melihat dari data saja. Kira-kira begitu. Siapa tadi yang nanya? Saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya?
Sudah cukup ya? Oke, ini silakan dicerna dulu materinya. Ada kuis yang harus diselesaikan. Nanti pekan depan kita akan ada tugas ya, ada penugasan. Nah, kalau perlu diskusi juga kita diskusi lagi, tidak apa. Tapi pekan depan akan ada penugasan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.